Jadi, hari ini gue dan teman-teman gue bakal nge-vlog dari Museum Seni Rupa dan Keramik sampai Museum Wayang yang ada di Kota Tua Jakarta. Mau tahu gimana keseruannya? Tonton sampai habis. Nah, tapi sekarang kita mau naik kereta dari stasiun Kranji sampai ke stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai, kita akhirnya sampai ke stasiun Jakarta Kota. Dan inilah tujuan pertama kita, Museum Seni Rupa dan Keramik. Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada di Benteng Batavia. Dan pada tahun 1990, bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Dan saat awal masuk, kita langsung diperlihatkan alat dan bahan untuk membuat keramik nih teman-teman. Di ruangan selanjutnya, langsung terlihat beberapa lukisan-lukisan serta nama-nama pembuat lukisan itu dengan tanggal dibuatnya. Dan tahukah kalian, sejarah seni lukis Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah hingga berkembang saat ini. Seni lukis Indonesia berawal dari lukisan gua yang ditemukan di Sulawesi, Papua, dan Maluku. Lukisan gua tersebut menggambarkan manusia, binatang, dan alam seperti pohon, bukit, gunung, sungai, dan laut. Sedangkan sejarah seni rupa pada awalnya mencakup periode panjang perkembangan seni visual manusia, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern. Seni rupa prasejarah ditandai dengan lukisan gua, patung, dan tembikar. Zaman kuno melihat munculnya seni sebagai ekspresi keagamaan seperti patung dewa Yunani. Renaissance membawa kebangkitan seni rupa dengan karya-karya terkenal seperti Mona Lisa. Seni rupa modern, termasuk seni rupa Indonesia, berasal dari seni rupa barat dan dipengaruhi oleh nasionalisme. Dan di ruangan selanjutnya, ada beberapa karya-karya dari Heng Ngantung. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta periode 1964 sampai 1965. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Heng dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak. Dan di sampingnya ada lukisan besar karya Dede Eri Supriya. Sebagai pelukis muda, Dede Eri Supriya dikenal sebagai pelukis dengan teknik realis. Dengan tekniknya itu, ia leluasa menghasilkan karya-karya yang mudah dipahami. Dan ini adalah lukisan Adam Malik Batubara yang dilukis oleh seniman Basuki Abdullah. Ia adalah seorang pelukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis aliran realis dan naturalis. Ia pernah diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai pelukis Istana Merdeka Jakarta. Dan karya-karyanya menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia. Dan karyanya menjadi barang koleksi di penjuru dunia. Dan ini adalah lukisan karya Hendra Gunawan. Lukisan ini adalah lukisan Teguh Umar, seorang pemimpin gerilya melawan Belanda di Aceh. Selama Perang Aceh, ia meninggal saat pasukan Belanda melancarkan serangan mendadak di Meulaboh. Jenazahnya dimakamkan di daerah Mugocut. Setelah itu, istrinya, Cut Nyak Dien, terus memimpin gerilya. Ia kemudian diangkat menjadi pahlawan Indonesia.
Dan lukisan ini adalah lukisan kucing, karya Popo Iskandar. Sejak kecil, ayahnya mengharapkan Popo menjadi arsitek. Meskipun gagal di jurusan arsitektur, tetapi dia berhasil meraih gelar sarjana muda matematika. Popo memulai pendidikan melukisnya pada zaman Jepang berkuasa di Indonesia. Dan karya besar ini adalah karya dari Sabta Hudojo, seniman asal Yogyakarta. Ia mendirikan galeri seni Sabta Hudojo Art Gallery di Yogyakarta. Ia pernah belajar seni di Belanda dan Inggris. Beberapa karya seninya yang terkemuka adalah mural di Stadion Gelora Bung Karno dan desain interior Hotel Borobudur. Dan ini adalah lukisan wanita Sumatera karya Sujojono. Beliau merupakan pelukis legendaris di Indonesia. Sujojono dijuluki sebagai bapak seni rupa modern Indonesia. Julukan ini diberikan kepadanya karena Sujojono adalah seniman pertama Indonesia yang memperkenalkan modernitas seni rupa Indonesia dengan konteks kondisi faktual bangsa Indonesia. Dan pada lantai 2 terdapat beberapa karya dari Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis terkenal Hindia Belanda beretis Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Dan ada karya dari Raden Saleh yang karyanya mendunia, seperti contohnya penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1857 dan The Lion Hunt pada 1841. Dan juga salah satu lukisan terkenalnya ada di Museum Seni Rupa dan Keramik ini, yaitu lukisan gunung berapi meletus pada 1865. Kemudian perburuan banteng pada 1851 dan penunggang kuda Arab yang diterkam singa pada 1844. Makna lukisan sangatlah luas dan dapat bervariasi, tergantung pada konteks, seniman, dan penontonnya. Secara umum, lukisan dapat memiliki makna sebagai ekspresi emosi, ungkapan ide atau pesan, representasi sosial dan politik, dan bahkan sebagai hiasan. Lukisan juga bisa berfungsi sebagai sarana komunikasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dan sekarang, kita akan memasuki bagian seni keramik. Tahukah kamu, sejarah keramik di Indonesia? Keramik telah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah, khususnya Neolitikum, 2500 sampai 1000 sebelum Masehi, dan terus berkembang hingga sekarang. Awalnya, keramik digunakan untuk membuat gerabah, tembikar, dan peralatan rumah tangga. Sejak abad 20, keramik mulai diproduksi secara massal dengan adanya pabrik dan teknologi yang lebih canggih. Saat ini, keramik tidak hanya digunakan sebagai bahan bangunan, tetapi juga dalam industri busi, isolator listrik, dan berbagai produk lainnya. Keramik memiliki sejarah panjang dan kaya. Dengan asal-usul yang dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu, pembuatan keramik telah berkembang dari bentuk-bentuk sederhana seperti wadah dan patung menjadi berbagai produk yang rumit dan berharga tinggi. Dan di Indonesia punya seniman keramik terkenal. Salah satunya adalah Fransiskus Widayanto. Eksplorasinya terhadap keramik tidak saja terbatas kebaruan dalam aspek bentuk, namun ia mampu memadukan konsep-konsep seni Adiwulung ke dalam karya-karyanya. Dan akhirnya, kunjungan pertama ke Museum Seni Rupa dan Keramik telah selesai. Dan selanjutnya, kita akan berkunjung ke Museum Wayang. Museum Wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu ataupun kulit, maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang di museum ini telah mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang janur, topeng, boneka, dan gamelan.
Wayang merupakan pertunjukan wayang kulit klasik Jawa yang diketahui berkembang sejak sebelum abad ke-10. Wayang terkenal dengan pertunjukannya yang rumit dan diatur, dan bentuk cerita kuno ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Istilah pewayangan berasal dari kata Indonesia untuk bayangan. Wayang kulit dengan menggunakan figur yang terbuat dari kulit kerbau dianggap sebagai bentuk wayang tertua yang berdiri sendiri. Referensi paling awal untuk wayang jenis itu berasal dari tahun 800-an. Namun, sebenarnya banyak versi terkait sejarah wayang dan bagaimana wayang pertama kali menjadi tradisi pertunjukan di Indonesia. Gak cuma di Indonesia, negara-negara lain juga memiliki wayang mereka tersendiri. Wayang dapat digunakan sebagai sarana memahami suatu tradisi, pendekatan kepada masyarakat, penerangan dan penyebarluasan nilai-nilai. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa, serta peradaban Indonesia. Dan di sini adalah koleksi-koleksi dari gamelan. Gamelan adalah ensemble musik tradisional Jawa dan Bali. Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai instrumen yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti mendambuh atau memukul. Dan hak akhiran an menunjukkan bentuk atau benda. Gamelan biasanya dimainkan dalam pertunjukan tari, wayang kulit, dan acara adat. Dan untuk teman-teman, terima kasih udah ikut perjalanan kita hari ini. Setiap momen punya ceritanya sendiri, dan gue senang bisa share ini ke kalian.